interferensi ya. Baik, apakah bisa dilihat slide-nya? Bisa, Pak. Oke, terakhir kita sampai interferometer Fabry-Pérot ya. Jadi saya ingatkan lagi untuk refresh bahwa interferometer Fabry-Pérot ini salah satu interferometer, alat untuk membuat interferensi ya, yang kualitasnya bagus gitu dan banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Inilah yang di tengah ini yang interferometer Fabry-Pérot-nya. Biasanya ini gelas-gelas gitu, lalu lapisan coatingnya itu yang di dalam memang. Yang di bagian dalam yang membentuk lapisan coating reflektif ya. Kalau nggak salah kita udah menurunkan hampir nyaris ke daya resolusi ya, kalau nggak keliru ya, nggak salah ingat. Daya resolusi. Nah, pada dasarnya daya resolusi sih ada dua hal ya, parameter spektroskopi, yaitu kalau spektroskopi itu berarti dipakai untuk menguraikan panjang gelombang ya. Satu tentu daya resolusi, yaitu kemampuan untuk memisahkan dua gelombang yang berdekatan ya. Jadi dua panjang gelombang yang berdekatan, yang berselisih sedikit. Kadang-kadang selisihnya itu di bawah 0,01% kali ya, jadi kecil sekali. Seperti yang terkenal itu misalnya di dobletnya kuning, warna kuning dari natrium ya. Kemudian yang kedua itu pelengkap ini adalah yang namanya free spectral range, atau kalau diterjemahkan langsung jadi jangkauan spektra bebas. Ini tuh karena kalau panjang gelombang itu terpisah kan ordernya makin tinggi makin bisa, tapi lama-lama jadi menyalip gitu, yang order sebelumnya dan sesudahnya saling bersilangan, yaitu batas. Jadi kalau terlalu jauh terpisahnya juga nggak bagus di situnya. Nanti ordernya bersilangan dengan yang berikutnya. Sedangkan daya resolusi seperti yang tadi saya ungkapkan, jadi pada dasarnya kalau dalam lambda tentu diungkapkan salah satu ukuran yang populer adalah lambda dibagi dengan delta lambda yang dipisahkan ya. Nah, karena lambdanya yang mau dipisahkan ada dua macam, bisa dipakai salah satu atau rata-rata nggak jauh beda sih nilainya, tapi umumnya diambil aja salah satu dibagi dengan delta selisih panjang gelombang yang akan dipisahkan. Jadi berarti makin besar angkanya makin bagus daya resolusinya. Nah, tentu itu berkaitan dengan namanya juga daya resolusi. Jadi kemampuan memisahkan dua panjang gelombang. Lalu muncul pertanyaan, dua buah panjang gelombang itu spektrumnya bisa dipisahkan kalau kayak gimana sih gitu ya. Nah, karena ini originnya udah lama banget dari zaman kuno, maka zaman dulu juga dikembangkan kriterianya itu berbasis visual ya, mata, kemampuan mata manusia untuk memisahkan gitu ya. Lalu dikembangkan berbagai teori kriteria yang sebetulnya juga ya mungkin diambil dari langit aja gitu ya, yang kira-kira kayak gini lalu dicek ya itu bisa deh gitu. Untuk menentukan yang namanya keterpisahan itu bisa dipisahkan atau enggak gitu ya. Nah, salah satu yang populer adalah menurut Rayleigh, tapi kadang-kadang nggak disukai karena perhitungannya agak rumit gitu. Lalu orang memakai kriteria lain yang lebih sederhana dan lain-lain. Jadi sebetulnya itu bukan harga mati harus Rayleigh atau apa gitu yang menentukan pemisahan. Tapi pada dasarnya sih satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda ya, karena kalau jauh berbeda aneh sekali. Jadi menurut kriteria ini bisa dipisahkan, menurut kriteria itu tidak. Kalau instrumen yang melihatnya sama ya tentunya nggak begitu ya. Kecuali kalau satunya menggunakan detektor elektronik yang jauh lebih peka dari mata manusia atau apa gitu ya. Nah oke, mari kita lihat. Jadi menurut Rayleigh itu, dua panjang gelombang itu bisa dipisahkan kalau intensitas total maksimum, minimum yang paling rendahnya itu dibandingkan dengan yang paling maksimumnya itu lebih kecil sama dengan 8 per V kuadrat. Jadi maksudnya ini kan minimum dibagi maksimum. Jadi semakin kecil itu semakin bagus ya. Artinya minimumnya gelap benar, lalu maksimumnya terang benar gitu. Nah, Rayleigh mempropos gitu ya bahwa ini lebih kecil sama dengan 8 per pi kuadrat, mungkin diambil dari difraksi sih, gejala difraksi untuk hitung ininya.
Kita kalau bulatkan ini 3,14 jadi kurang lebih 8/9 ya udah mepet banget ya. Mungkin kurang lebih sekitar 20% kali ya. 20% dari maksimum. Jadi artinya kalau minimumnya itu paling enggak dengan maksimumnya beda 20%, itu masih bisa dipisahkan gitu. Kalau lebih lagi ya syukur lebih bagus lagi ya. Nah, angka ini dipaskan yaitu terjadinya ketika maksimum dari salah satu lambda tepat di minimum yang lain gitu. Kalau pakai yang full weighted half maksimum itu kadang nyaris paruhnya suka susah juga. Yang ini cukup dekat ya. Jadi satu lambda maksimum dari salah satu lambda tepat di minimum lambda yang lain. Itu ekivalen dengan ini gitu ya. Ya menurut Rayleigh ya. Ya ini yang kita pakai, walaupun banyak juga yang nggak menyukai ini. Jadi situasinya seperti ini. Kalau ini kita gambarkan intensitas ya pada sumbu fasa ya V. Sebetulnya sumbu fasa ini berbanding lurus dengan cos theta. Cos theta terkait dengan tetanya itu di layar ya, di ini. Tapi berbeda dengan yang ya. Kalau yang kan sin nih. Cos bisa kebalikannya. M sama dengan 0 itu justru sudut yang besar sekali nanti. Mari kita lihat di sini. Jadi kalau dua pun intensitasnya anggaplah kekuatannya sama, identik, cuma beda lambdanya saja. Katakanlah yang satunya berpuncak di sini, satunya berpuncak di situ, maka hasil superposisi interferensinya ya. Jadi intensitas hasil penjumlahannya, intensitas 1 ditambah intensitas 2 gitu. Bukan superposisi lalu diambil intensitasnya ya, karena ini lambdanya berbeda, jadi masing-masing punya intensitas lalu baru dijumlahkan intensitasnya. Jadi kayak seperti tidak koheren tuh. Maka yang dimaksud dengan si Rayleigh itu adalah titik minimum hasil gabungannya ini itu harus paling enggak 8/pi kuadrat dibandingkan titik paling tingginya ini. Nah, minimumnya ini terjadi di tengah-tengah ini kurang lebih itu. Nah, lalu maksimumnya ini terjadi di minimum dari yang satunya harusnya itu ini, tapi tidak kita gambar sih ya. Ini turun gitu. Lalu maksimum itu. Ada yang tidak suka dengan kriteria ini karena si pola interferensinya si Fabry-Pérot ini minimumnya jauh gitu di sini, kejauhan dari puncak yang ada di situ gitu. Ya kita pakai yang itu kriterianya, mari kita bahas ya. Jadi kriteria keterpisahan si Rayleigh-nya ini, mari kita hitung I minimum, berarti ini kan yang di tengah-tengah. Intensitas yang di tengah itu berarti kurang lebih diperoleh dari intensitas dari V1 ya. Intensitas yang pertama tetapi pada posisi yang setengah jalan dari pertama dengan yang kedua, puncak pertama dengan yang kedua. Jadi kalau jaraknya ini delta V, berarti ini delta V per 2. Jadi ini V1 delta V per 2. Nah, kita kalikan 2 aja karena alasannya I2 juga polanya sama persis gitu ya. Jadi di sini intensitasnya sama kuat, jadi 2 kali lipat. Itu. Sedangkan maksimumnya itu diambil dari yang kiri atau yang kanan ini. Jadi I1 maksimum ditambah dengan I1 yang berada di posisi yang kedua ini. Nah, itu posisinya itu sebetulnya sama aja dengan kalau kita ambil I2 yang di posisi 1 sini yang dijumlahkan. Jadi karena simetrik gitu ya, diasumsikan intensitas dari lambda 1 maupun lambda 2 sama kuatnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu posisi di itunya ya. Jadi dengan mengingat simetrinya tadi, maka kita bisa menghitung bahwa I1 itu yang biasanya itu yang I1 dari interferometer Fabry-Pérot, I1 maksimum dibagi 1 plus faktor F-nya itu ya, sin kuadrat V minus V1 ini relatif terhadap puncak itu dia. Ya, jadi kita menggambarkan ini fungsinya relatif itu per 2 ya, seperti biasa. Dengan intensitas I1-nya ini. Nah, inilah yang dipakai untuk ngitung kriteria ini. Untuk pakai ngitung kriteria itu. 2 kali I1, V1 plus delta V per 2, I1 maksimum di 1 pada posisi maksimum yang kedua ya, V1 plus delta V. Harusnya sih gambarnya ini harus tetap ada, kalau enggak saya coba ambilnya.
Oke, saya tambahin gambar, nanti akan saya delete. Apakah Anda bisa lihat? Oke, nah jadi I minimum itu yang di tengah ya, yang di tengah, bentar, pointernya hilang. Atau mungkin saya pakai yang satunya, highlighter. Nah, jadi minimumnya itu yang ini ya, ini yang minimumnya. Minimum itu berarti diperoleh dari 2 kali 1 V1 plus delta V per 2, ini delta V-nya ada di sini nih. Nah, per 2, jadi yang di tengah-tengahnya. Nah, dikalikan 2 karena yang satunya lagi sumbangan intensitas dari I2 ya. Dari I2 yang kita jumlahkan. Kemudian yang I maksimumnya diambil dari I1 maksimum, ini I1 maksimum. Kemudian ditambah dengan intensitas dari I1 pada posisi yang minimum yang kedua, yang di sini ini. Kenapa kok dijumlahkannya yang itu? Sebetulnya sih I2 ini. Jadi kalau secara matematiknya doang sih I2 pada posisi V1 gitu, tapi sama aja dengan I1 pada posisi yang V1 plus delta V karena intensitas 1 dengan 2 sama ya. Nah, setelah mendapatkan ini kita bisa memakai rumus I1 yang tadi ya, Imax yang tadi kita substitusikan ke situ, maka kita dapatkan ekspresi yang panjang ini. Ya, ini ekspresinya cukup panjang. Dan 8 jadi 4 karena ini ada 2 di sebelah kiri ya. Kemudian selanjutnya dipakai aproksimasi sudut kecil ya. Jadi sudut apa? Tetanya itu kecil pada dasarnya, dengan delta V-nya juga kecil aja. Dengan demikian sinusnya bisa diaproksimasi dengan sudutnya asal dinyatakan. Nah, jadi semua sinus kuadrat ini berubah menjadi argumennya kuadrat aja, argumennya kuadrat. Ini juga sama kuadrat. Rasanya tidak terlalu sulit untuk membayangkan delta V kuadratnya itu Anda ganti dengan huruf U atau apa kayak gitu ya. Maka Anda bisa lihat yang bagian bawahnya akan menjadi suatu fungsi kuadrat ya, dalam U. U kuadrat, nanti pindah ke ruas kanan jadi U kuadrat, kirinya juga ada U. Jadi artinya intinya persamaan ini berubah menjadi persamaan kuadrat dalam U. Setelah ketemu persamaan kuadrat dalam U, si U-nya itu sendiri adalah delta V kuadrat katakanlah ya, atau delta V per 2 kuadrat, nggak masalah. Maka Anda bisa tinggal mengakar aja untuk mendapatkan delta V yang bersesuaian gitu ya. Sehingga Anda akan mendapatkan nilai delta V yang bersesuaian dengan itu. Jadi berapa jauh delta V-nya. Nah, kalau itu Anda lakukan, tidak terlalu sulit ya, karena cuma kuadrat, Anda akan mendapatkan hasil ini ya. Mendapatkan hasil yang ini yang kalau dibulatkan, bahwa delta V-nya yang paling minim itu paling dekat itu adalah 4,2 kali akar F ya. Boleh dinyatakan dengan R karena F itu bisa diungkapkan dalam R ya. Silahkan lihat slide-slide yang sebelumnya. Nah, intinya adalah bahwa kalau F-nya besar, maka nanti delta V-nya kecil. Artinya apa? Artinya dia mampu membedakan selisih fasa yang kecil aja, selisih lambda yang kecil. Karena ini V terkait dengan lambda ya. Selisih lambda yang kecil pun dia mampu membedakannya gitu. Ya ini udah bagus, oke. Oke. Nah, yang di sebelah kanan ini sebentar ya, saya delete gambarnya karena udah cukup kan untuk saya discard aja. Oke, saya kembali ke slide-nya. Apakah Anda bisa lihat? Sudah nggak ada gambarnya sekarang? Sudah enggak, Pak. Oke, sip. Nah, ini sih yang sebelah kanan ini upaya untuk mengaproksimasi lebih kasar sih sesungguhnya, menyederhanakan gitu ya. Ini sih sebenarnya kalau Anda pikir juga oke, cuma persamaan kuadrat aja kok. Jadi ini membuat aproksimasi lebih kasar lagi, yaitu kontribusi intensitas tambahan yang di sini itu dibuang malah gitu. Jadi waktu menghitung Imax saya diambil dari salah satu aja gitu, yang dari tambahan yang berasal dari itu. Intensitas dari yang gelombang yang lain pada posisi dia maksimum, yang posisi yang pertama maksimum itu diabaikan. Jadi ini kurang akurat dibandingkan yang satu ya. Tapi rumusnya menjadi lebih sederhana karena ini dicoret, maka yang di atasnya berubah menjadi tinggal sama, bawahnya tinggal I1 max saja. Ya singkat kata, kalau itu Anda lakukan, ya tentu tidak mungkin lebih rumit dari yang tadi kan. Tadi kan kuadratik aja ya.
maka hasilnya adalah delta V-nya lebih kasar, yaitu 4,85 ya per akar F. Jadi 2 kali lipat ini. Artinya yang ini mempredik jarak selisih lambdanya atau selisih fasanya 2 kali lipat dari yang pertama gitu. Atau dengan perkataan lain, ini taksiran yang lebih konservatif gitu ya, jadi lebih hati-hati. Jadi dua-dua bukan masalah benar salah ya. Yang ini sih artinya Anda lebih pesimis gitu. Seginilah jarak selisih fasa atau selisih panjang gelombangnya ya, yang bisa dipisahkan. Kalau lebih kecil dari ini akan sulit. Yang ini lebih optimis ya, berarti bisa kok lebih dekat lagi gitu. Kalau Anda lihat itu kurang lebih 1:2 ya, sekitar segitu. Ya, jadi dua-duanya benar dengan kualitas yang berbeda ya. Nah, sekarang kita sampai ke daya resolusi. Singkat kata saja kita bisa balik ke yang tadi sebetulnya yang saya ungkapkan. Daya resolusi itu adalah lambda dibagi dengan delta lambda. Ini deltanya maksudnya delta selisih 2 lambda yang itu gitu ya. Ada banyak cara menghitung sampai sini, langsung juga bisa, atau kita hitung melalui frekuensi juga bisa ya. Jadi mari kita lihat. Kalau di sini udah dibuat slide-nya dari frekuensi ya. Jadi selisih delta fase yang diakibatkan karena perbedaan lambda ya. Berarti 2 kali delta K di cos theta. Karena V-nya adalah 2 kd cos theta ya. Jadi V-nya ini pakai 2 kd cos theta. Jadi ini dinyatakan dengan delta K. Sesungguhnya kalau Anda mau, ini bisa langsung ke lambda yang dari sini ya. Karena kan itu 2 pi per lambda. Tapi kita bisa jembatannya melalui frekuensi juga, karena Anda ingat K itu omega per V ya. Nah, V itu konstanta, kecepatan rambat ya. Jadi ini berarti delta omega per V ya, pengganti dari K-nya gitu. Kemudian tentu batas minimal untuk frekuensi pemisahan itu yang itu kalau sudah datangnya 0 derajat di sini, ini apa namanya? Ini sebetulnya nilai yang terbesar dari ininya ya. Ketika cos-nya cos 0 kan 1, di luar itu dia lebih kecil ya. Maka ini yang segede-gedenya itu berarti delta omega-nya sekecil-kecilnya dong ya, karena mereka dikalikan ya untuk suatu nilai delta V yang sama. Maka berarti delta V-nya ini bisa dinyatakan sebagai yang tadi 4,85 per akar F itu berarti sama dengan 2 delta omega D per V ya, untuk theta sama dengan 0 yang merupakan nilai maksimum dari cos theta yang ini. Nah, kita berarti dapatkan ungkapan delta omeganya. Delta omeganya dinyatakan dengan semua ini. Oke. Nah, daya resolusinya kalau dinyatakan dalam omega adalah omega per delta omega. Atau kalau perlu Anda pasang harga mutlak. Nggak boleh negatif ya. Nggak boleh negatif. Harus demikian juga yang di lambda. Jadi ya tinggal kita masukkan saja bahwa ini omega dibagi itu. Yang Anda peroleh ini ya. Omega dibagi itu. Yang Anda dapatkan. Masih ada omeganya di sini. Omega D, bla bla ini ya, masih ada omeganya. Tapi kita substitusi balik ya, omeganya dalam lambda 2V V per lambda ya, alias KV kan. Alias KV kita masukkan, kita harga mutlak ke omega di sini supaya tidak ada yang negatif-negatifan. Hasilnya adalah 2VV untuk delta omeganya per lambda kuadrat delta lambda. Jadi kalau definisi daya resolusinya tadi di sini omega per delta omega, maka berarti di sini kita tinggal memasukkan si nilai omeganya ya, ini nilai omeganya. Kemudian ini nilai delta omeganya yang di bawah. Maka Anda bisa lihat banyak bisa dicoret 2PV, 2PV, lalu satu buah lambda ya. Coret-coret. Lambda yang ini akan naik ke atas tentu. Jadi menyisakan ini. Jadi Anda lihat sama persis ya. Omega per delta omega sama dengan lambda per delta lambda, jadi boleh dinyatakan di keduanya. Berarti kalau begitu ya Anda bisa pakai yang ini, nggak masalah itunya ya. Untuk delta ini, daya resolusi lambda per delta lambda, karena saya kira lebih populer yang ini. Omega D per 2,4 V akar F, lalu omega-nya ini Anda nyatakan yang seperti yang di atas ini, dinyatakan di dalam lambda yang itu ya, K-nya. Maka akan muncul lambda di sini, wajar tentu saja ya. Jadi VD 1,2 lambda akar F ya. Jadi inilah daya pisahnya, daya resolusinya, resolving power ya. Nah, Anda lihat faktornya aja.
ini V per 1,2 nggak perlu terlalu dirisaukan ya. Ini kan 3, ini 1,2, jadi kurang lebih 2 kali lipat dari ini. Yang bisa ngatur itu berarti kan 3 parameter ini ya. D yaitu jarak pisah. Artinya dari resolusinya kan baik kalau dipisahkan jauh dua cermin paralelnya itu. Tapi Anda cerminnya Anda bisa jauh-jauh nggak bagus untuk noise ya. Semakin jauh dia traveling maka makin bahaya itu. Banyak gangguan ya. Jadi yang disetel ini lambda kan seringkali given, diberikan ya. Anda memang mau memisahkan di sekitar lambda tertentu itu. Jadi ini juga nggak bisa disetel. Kalau gitu yang disetel tinggal ini F-nya ini, yaitu parameter F atau yang dinyatakan dalam reflektansi ya, R. Ya sebetulnya nggak reflektasi murni ini ya. R besar ini yang terkait dengan R kecil itu. Nah itu yang menentukan ya. Jadi nilai dari daya resolusinya. Oke, nah daya resolusi itu bisa dikaitkan dengan order M ini. Jadi kalau untuk sudut kecil lah, anggaplah untuk sudutnya itu kecil, ini mendekati 1 saja, maka persyaratan di mana posisi itu maksimum kan, tempat lambdanya itu kan paling maksimum, 2kd cos theta, cos theta-nya mendekati 1, 2 mv, maka Anda mendapatkan ini kd-nya, k-nya kan 2 per lambda ya, m lambda kurang lebih mendekati nilai 2D. Jadi maksudnya lambdanya bisa Anda ungkapkan di dalam M order ininya. Order di mana maksimumnya itu Anda tangkap gitu ya, Anda lihat gitu. Jadi daya resolusinya bisa juga dinyatakan sebagai V per 2,4 kali M akar F ya. Jadi M ini adalah order maksimum di mana Anda ingin dia terpisah gitu ya. Nah, ini bisa angka besar sekali juga ya ini. Nilai maksimumnya sebetulnya ini, kalau Anda perhatikan ini adalah nilai maksimum yang bisa terjadi ini ketika sudutnya kecil ya, mendekati 0. Jadi di pusat itu nantinya. Oke, ops. Ya, jadi sebelum ganti ada pertanyaan tentang daya resolusi? Mau tanya. Ya, silakan. Yang tadi kan kalau F besar tinggi cukup tajam, ada suku yang diabaikan gitu Pak. Oh, itu ya. Seberapa besar Pak? Yang ini maksudnya. Ya. Yang ini ada 2 rumus ini ya? Iya Pak. Oh, ini kalau dilihat, ini sebetulnya sudutnya satu dengan yang lain itu 1:2. Jadi ini kan 2,4 ya, mana 4,85, yang ini kan 2,4, oh sorry bukan 2 kali lipat ya. Ini 4,85, yang ini 4,2, sekitar 1, berapa? Kayaknya sebetulnya nggak nyampe 50% sih. Ini aja Anda lihat, 4,85 dibanding 4,2, jadi 4,9 itu 0,7. 0,6 dari 4,2 sepertujuh, 15% selisihnya cuma. Jadi kalau misalnya delta V-nya itu 0,1 radian, 0,11. Jadi tipis, selisihnya sedikit aja. Makanya tidak terlalu mengkhawatirkan. Jadi makanya orang mengusulkan ini juga karena udah ini nggak terlalu serumit ini. Ini menjadi taksiran yang lebih konservatif, lebih hati-hati. Jadi selisih sudutnya nggak sampai 2 kali. Tadi saya bilang 2 kali karena salah lihat ini. Jadi semua sekitar 15% ya. Ini 4,2, ini 4,85. Jadi yang 4,85 itu meramalkan sudut yang lebih besar sedikit, 15% lebih besar. Itu sudut minimumnya harusnya. Kalau yang ini lebih sempit lagi, lebih kecil, dia masih berani. Dan kalau patokannya mata manusia repot juga ya sebetulnya, tergantung kepekaan mata kita. Jadi nggak jauh beda. Cuma 15%. Terjawab kira-kira? Jawab Pak. Oke, makasih. Nah, ini bagian terakhir dari interferensi ini ya, free spectral range. Jadi yang ya lihat dulu di sini, ini yang tadi saya ungkapkan ya, kurang lebih biru. Misalnya ada 2 panjang gelombang, biru sama merah gitu ya. Biru sama merah, Anda bisa lihat bahwa pada suatu ketika tuh kalau biru sama merah ini bisa tumpuk jadi satu gitu ya di pusat misalnya. Kemudian kalau Anda makin mengamati ke pinggir, dia makin terpisah gitu. Kenapa? Karena lambdanya beda gitu. Jadi posisinya akan mulai terpisah gitu. Nah, tapi kalau geser terus kan, ini kan merah ini makin jauh dari biru ya.
Tapi pada suatu ketika kan malah si merah ini tumpuk dengan biru yang berikutnya gitu. Biru yang orde berikutnya. Nah, itulah batasnya. Itu namanya free spectral range gitu ya. Dihindari justru, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai orde yang sama dari dua warna yang berbeda itu ya akhirnya tumpang tindihnya pada orde yang berbeda gitu. Nah, itu batas pemisahan antara dua lambda maksimumnya jangan sampai melebihi itu gitu. Maunya pada orde yang sama. Karena biasanya sih karena memperhitungkan efek difraksi juga sih ya. Kalau terlalu jauh, udah ini biasanya juga ditindih habis itu intensitasnya ya. Nah, mungkin yang menarik gini aja. Salah satu yang menarik itu adalah sumbunya. Kalau Anda perhatikan ini sumbunya tuh lambda V. Fase. Kenapa kok begitu? Kira-kira kurang lebih kayak gini deh. Ingat ya, kalau V itu kan 2kd cos theta. Ini yang sudut realnya yang kelihatan di layar kan cos theta ya. Tapi K-nya kan 2V per lambda gitu. Jadi Anda bisa lihat lalu lambdanya pindah ke kiri, lambda V itu berbanding lurus dengan cos theta. Jadi yang terkait dengan theta, sudut theta itu memang lambda V gitu. Itulah sebabnya di sini yang dicantumkan adalah lambda V. Supaya di sini pemisahan di sini juga menggambarkan kurang lebih terkait dengan pemisahan di theta gitu. Itu kurang lebih ya. Ini saya kira yang rada misterius kan lambda V-nya ini ya. Nah, jadi kalau penurunannya sederhana, cuma yang tadi saya bilang itu, yaitu misalnya fringy itu maksudnya maksimum. Maksimum orde ke M dari gelombang kedua berimpit dengan M ke 1 dari gelombang yang ke 1 misalnya. Maka itu batas yang tadi ya, meluncurnya yang tumpuk tumpang tindihnya tadi. M plus 1 lambda sama dengan M lambda 2 ya, ini numpuk nih, orde lambda 1 yang lebih tinggi satu orde numpuk dengan lambda 2 pada orde M ya. Nah, ini diolah sedikit, kita bisa olah sedikit, keluarin M, Anda bisa mendapatkan ini lambda 2 minus lambda 1 ya, yang kita sebut dengan delta lambda ya. Tidak terlalu sulit kan, ini M lambda 1, M lambda 2 yang akan menjadi M lambda 2 minus lambda 1 kan. Itu delta lambda. Jadi Anda bisa mendapatkan bahwa lambda 1 sama dengan M delta lambda, atau Anda boleh mengungkapkan juga ini delta lambdanya sama dengan delta 1 dibagi M ya, boleh saja ininya. Nah, selisih panjang gelombang yang menimbulkan tumpang tindih ini, jadi berapa sih delta lambdanya itu disebut dengan free spectral range ya. Jadi delta lambda kan selisih lambda 1 dan lambda 2. Nah, jadi selisihnya nggak boleh terlalu besar. Yang terlalu besar tumpang tindih ini tadi, yang dua orde yang tidak sama saling tumpang tindih. Berarti batasnya jelas ya. Berarti delta lambda FSR itu singkatan free spectral range, itu berarti lambda 1 dibagi M inilah batasnya. Nah, harus batasnya. Ini asumsinya lambda satunya diambil yang kecil ya. Jadi Anda ambil yang kecil untuk ininya. Nah, lalu kalau kita pakai yang tadi aproksimasi yang kayak tadi juga untuk sudut kosinus yang sudut kecil 2D M per lambda, maka kita bisa tuliskan bahwa batas lambda free spectral range-nya itu lambda 1 kuadrat per 2D yang dengan menggantikan M ini. Lambda 1 ini untuk sudut kecil ya di sekitar pusat yang biasanya memang menjadi target utama pemisahan itu. Ini memang menarik sih, karena lalu Anda bisa lihat di sini bahwa batasnya itu akan dipengaruhi jarak gitu ya. Kalau jaraknya kecil maka batas ininya gede ya lambdanya. Tapi Anda tahu kalau kalau D-nya kecil ininya gede, tapi D-nya besar ininya kecil gitu. Kalau Anda pengen lambda ini ada yang kehilangan ya, delta ini mestinya. Delta lambda FSR-nya mau kecil, ini harus besar, itu Anda nggak menginginkan karena banyak noise nantinya gitu. Dan sebagai catatan dalam pemakaian realistis sih sebetulnya selisih lambdanya Anda tidak akan genjot sampai sebesar itu juga, tapi Anda batasi separuh aja gitu ya. Jangan sampailah selisih 2 lambda itu bahkan dibatasi separuh dari delta lambda FSR ini. Jadi artinya nggak diekstrimkan gitu, separuh aja, jangan sampai di sini. Baik, ini batas akhir saya kira. Ya, kita akan teruskan dengan yang difraksi ya. Nanti ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak? Oh boleh, silakan. Yang untuk kasus free spectral range ini, itu
saya kan masih agak kurang paham kasusnya. Apakah, jadi saya mau nanya gitu kayak, apakah kasusnya ini, jadi misalnya kita punya yang warna biru gitu, jadi kayak Oh, oh. dia berulang gitu ya Pak warnanya, apa gimana sih? Jadi ceritanya yang masuk ke Fabry-Pero itu multikromatik. Jadi misalnya 2 warna. Pada saat bersamaan spektrum berkas yang masuk itu campuran. Ada biru, ada merah gitu. Berat gitu, masuk ke Fabry-Pero. Lalu kita pengen memisahkan gitu. Nah, kenapa kok itu campuran misalnya? Misalnya sumber cahayanya itu berasal dari lampu natrium gitu. Ini kan biru sama merah ini warna bohongan ya. Jadi misalnya lampu natrium gitu. Kan cahaya keluar, nah cahaya yang keluar itu kan berasal dari deeksitasi elektron. Dari tingkat energi yang mungkin berbeda gitu. Akibatnya yang keluar itu sebetulnya macam-macam lambda gitu ya. Dalam contoh sederhana ini misalnya keluar 2 lambda. Nah, jadi yang masuk ke interferometer Fabry-Pero udah nggak bisa kita pilih. Memang campur 2 itu. Justru kita ini ingin mendeteksi bahwa ini cahaya yang kelihatan ini sebetulnya ada 2 macam gitu. Sebetulnya ada 2 macam. Jadi kita ingin membuktikan atau melihat itu ada 2 macam. Maka sesungguhnya kita ingin memisahkan dia sejelas-jelasnya gitu. Nah, pemisahan pada orde 0 itu tidak dimungkinkan karena biasanya itu tumpuk semua itu ya. Tempat yang paling terang interferensi aneka rupa lambda ada di situ semua tumpuk jadi satu. Umumnya sih orang lebih suka di orde tinggi gitu. Tapi masalah kalau orde tinggi itu biasanya nanti dia dihajar oleh difraksi, intensitasnya habis. Nanti habis ini kita bicara difraksi. Jadi biasanya kita juga menginginkan pemisahan pada orde yang rendah. Nah, intinya adalah saya ingin memisahkan 2 puncak maksimum dari 2 lambda yang berbeda. Intinya itu aja. Maka ada 2 kriteria yang harus kita longok atau kita tinjau. 2 kriteria itu yang disebut dengan parameter spektroskopi. Jadi kalau kita beri barang itu ya, spektrometer, maka seolah-olah kita melihat speknya itu ditentukan oleh 2 hal ini. Gitu. Kita akan tanya satu, ini resolving power-nya berapa gitu. Ini daya resolusinya berapa. Kenapa? Karena itu memberitahu pada kita lambda dibagi delta lambda. Jadi artinya Anda harus baca itu gini. Ini kemampuan untuk memisahkan delta lambda yang kecil gitu. Ya, lambda per delta lambda kan artinya untuk lambda tertentu berarti delta lambdanya udah tertentu juga itu. Jadi resolving power yang besar berarti mampu memisahkan selisih lambda yang kecil. Nah, seperti yang saya bilang, tuntutannya kadang tinggi sekali ya. Delta lambda, kalau kita balik ya, kalau delta lambda dibagi lambda itu resolving power kebalikannya, jangan salah. Kalau delta lambda per lambda itu bisa lebih kecil dari 0,01% misalnya. Bisa lebih kecil dari itu. Misalnya lambdanya sekitar 4.900 angstrom gitu. Nano ya. Kemudian angstrom, 4.900 angstrom, lalu satunya lagi 4.908 angstrom misalnya. Misal saja. Maka kan selisihnya cuma 8 angstrom per 4.900. Anda bisa bayangkan itu. Sangat kecil sekali. Itu resolving power ya. Nah, yang kedua, ini adalah free spectral range. Artinya, kita menyadari bahwa maksimum yang terjadi hasil interferensi itu tidak cuma satu gitu ya, berulang-ulang kan, ada maksimum lagi. Walaupun ini bukan dari Fabry-Pero, tapi gambar yang saya peroleh itu, yang pernah saya tunjukkan di kuliah yang terakhir, ya, ini menunjukkan maksimumnya itu yang berulang gitu. Maksimum itu terjadi bukan di satu tempat saja gitu ya, tapi berulang gitu ya, ada lagi. Nah, ini sebetulnya tergantung pada lambdanya. Ini warna hijau ya, laser yang saya pakai warna hijau sehingga satu ini. Tapi andai kata masuk itu campuran, maka ada 2 macam. Ada 2 macam kayak gini yang posisi gelap-gelapnya dan terang-terangnya itu geser sedikit gitu. Nah, tentu kalau saya nggak pakai laser tumpang tindih seperti itu jauh lebih rumit memang melihatnya. Dan kalau Anda lihat di sini untuk gambar yang ini jelek ya. Ini Anda lihat maksimum saya gemuk ya. Ininya lebar sekali. Ini kalau untuk spektroskopi mah bubar jalan, nggak cocok ini ya. Spektroskopi Anda butuh ininya segaris bulu mata kali ya, yang sangat tajam gitu ya. Nah, ya itu tadi kan home industry ya, hasil di rumahnya.
kemudian di free spectral range tadi itu memberitahu bahwa oke, memang ini terpisah ya. Katakanlah ini merahnya makin menjauh, makin menjauh, makin menjauh gitu. Tapi jangan sampai misalnya yang merah ini akhirnya nanti tumpuk dengan yang biru tapi orde yang berikutnya gitu misalnya, atau kebalik gitu ya yang salah satunya. Jangan sampai itu terjadi gitu. Itu sudah tumpang tindih spektrum dengan orde yang berbeda. Maksimum orde berbeda saling tumpang tindih. Atau kalau saya bilang sih mulai nyalip gitu ya. Jangan. Jadi supaya jangan terjadi, itu delta lambdanya maksimum berapa gitu. Jadi ini delta lambda ada hubungannya dengan resolving power tadi ya. Ada resolving power yang tadi gitu. Nah, jadi kita hitung secara ekstrim adalah kapan sih terjadinya bahwa yang satu itu mendahului yang lain sampai akhirnya nubruk yang berikutnya, yang sebelumnya ya, orde maksimumnya sebelumnya yang dari yang pertama gitu. Jadi bukan dari orde yang sama gitu. Kapan itu terjadi? Lalu kita hitung. Nah, selisih lambda antara keduanya, biru sama merah itu, ketika hal itu terjadi, itu diberikan oleh ini. Yaitu lambda 1 per M dengan lambda 1 adalah lambda yang pendeknya. M ini adalah orde maksimumnya gitu. Orde maksimumnya. Dan kita bisa analisis, orde maksimum ini bisa dinyatakan di dalam lambda yang dipakai juga itu ya. Dan ini menjadi, sekali lagi ini salah ketik, ini harusnya ada lambdanya, deltanya ya. Lambdanya itu harus katakanlah tidak boleh, ini kan dikatakan ini maksimumnya ya, harus delta lambdanya nggak boleh lebih besar dari ini ya. Jadi lambda 1 kuadrat per 2D gitu. Harusnya gitu. Tapi bahkan di pemakaian praktis lebih kejam lagi gitu. Dia bilang jangan dipakai full, pakai aja separuh untuk batasnya gitu. Jadi delta lambdanya harus lebih kecil dari delta lambda FSR per 2. Jadi si delta lambdanya nggak boleh besar-besar, yang dipakai di sini harus lebih kecil dari itu supaya nggak tumpang tindih gitu. Gitu kira-kira. Oke. Kita teruskan ya ke yang bagian kedua dari interferensi. Kalau nggak salah filenya udah saya upload juga ya. Difraksi ya. Sebetulnya itu satu bab difraksi interferensi karena memang topiknya itu sangat dekat sekali sih. Mari kita lihat difraksi ini. Singkat kata, difraksi itu ada dua macam yang ekstrimnya sebetulnya ya. Ada difraksi medan jauh dan difraksi medan dekat. Tentu ada difraksi yang medan nggak jauh nggak dekat, itu susah. Jadi kita ambil dua ekstrim yang relatif lebih mudah, dan yang paling mudah adalah yang medan jauh, difraksi Fresnel ya. Difraksi Fresnel. Yang satunya lagi difraksi interferensi Fraunhofer, yang ini difraksinya difraksi Fresnel. Mari kita lihat. Kita tinjau lagi yang kasus tadi. Kita punya sumber medan, sumber gelombang ya pada satu titik. Kemudian ini celahnya, single aja, satu celah. Ini ada berkas cahaya yang masuk, kemudian ditangkap di layar di sini. Nah, tentu semua titik di muka gelombang yang persis di celah ini menjadi sumber sekunder. Ya, sumber sekunder yang bersuperposisi yang akhirnya ketemu membentuk pola yang terjadi di detektor di P aksen ini gitu ya. Nah, berapa medan yang terjadi di sini? Tentu saja ini adalah jumlahan ya, jumlahan dari semua yang ada di situ. Tapi sebentar, saya langsung ini salah saya kira, harusnya bukan yang ini ya. Ini sih udah nanti ke medan dekat. Saya nggak ingin difraksi yang ini, sebentar, salah slide. Lebih depan lagi, sorry. Nah, ini dulu harusnya. Itu sih yang bagian terakhir ya. Sorry, bagian itu. Jadi pertama ya, apa itu difraksi dulu? Secara makroskopik difraksi boleh Anda artikan sebagai pelenturan gelombang ya. Jadi peristiwa yang terjadi ketika gelombang itu melewati celah atau sebetulnya penghalang, sama aja. Jadi kebalikannya, kalau celah kan penghalang ada lubangnya. Kalau penghalang itu berarti lubang gede di tengahnya ada pengganggunya gitu. Jadi kebalikannya. Jadi tapi umumnya kita ngomong celah aja yang lebih gampang. Gelombang melewati celah sempit ya, atau terhalang, sebetulnya sama aja dengan terhalang objek kecil. Atau bahkan hanya terhalang suatu objek yang punya sisi yang tajam pun juga oke itu.
Nah, itu intinya gelombangnya akan menyebar, melentur gitu ya. Jadi menyebar, terjadi perubahan arah jalar dari tadinya mungkin satu arah ya, kayak plane wave, gelombang datar, menjadi seperti gelombang titik gitu, menyebar ke segala penjuru gitu ya. Sehingga terjadi efek interferensi gitu. Setelah itu gitu ya. Jadi kalau kita tinjau secara mikroskopik apa yang terjadi, yang tidak kita lakukan analisisnya sebetulnya. Jadi gelombang yang kena penghalang layar itu dia menggetarkan elektron-elektron semuanya di layar gitu ya. Lalu kalau mau komplitnya sih Anda harusnya membahas dia menggetarkan celahnya ya. Maksudnya dinding celahnya, kemudian yang di celahnya tidak ada yang digetarkan kecuali memang lanjutan dari itunya dan seterusnya jauh lebih sulit itu. Kita nggak ke sana. Ini sudah di layarnya ya. Nah, nanti kalau keadaan stasioner tercapai koheren ya ceritanya, maka kita bisa melihat pola difraksi yang terjadi ya. Ini cuma menjelaskan yang bagian ininya adalah bahwa kalau ada dinding maka pada dasarnya dinding itu menghalangi, jadi menimbulkan pola interferensi yang destruktif yang disebabkan oleh dia gitu ya, yang disebabkan oleh dia. Jadi untuk mudahnya kita bahas cuma bahwa sumber gelombangnya berasal dari celah aja. Nih, sumber gelombang dari celah, lalu bagaimana dia kok bisa menghasilkan pola difraksi memakai penjelasan teori Huygens-Fresnel ya. Ada yang bilang Huygens-Fresnel Kirchhoff yang nggak masalah. Intinya adalah tadi yang titik di muka gelombang itu menjadi sumber gelombang yang baru atau wavelet ya. Menjadi sumber gelombang yang baru, gelombangnya gelombang-gelombang bola, lalu tiap kali nanti bertemu menjadi muka gelombang baru lagi, menjadi wavelet lagi, titik lagi, dan seterusnya. Sehingga dia merambat, dia menjalar di situ ya. Anda bisa bayangkan ini, kalau ininya titik, maka dia memang menyebar ke segala arah ya. Nah, jadi setiap titik di sini, di celah ini, dia menjadi sumber sekunder dari gelombang sferis ya, gelombang bola yang memancar ke segala penjuru. Titik-titik ini sudah muka gelombang yang kita gambarkan ya, sudah muka gelombangnya. Jadi kalau arah sebarannya Anda bisa bayangkan panah-panahnya ini yang tegak lurus muka gelombangnya ini, itu arah penyebarannya gitu ya, arahnya. Jadi dari sini dia melentur. Memang ada hubungannya dengan lebar celahnya. Efek ini terjadinya akan seperti apa gitu ya. Jadi kalau ukuran celahnya terlalu lebar, itu lenturannya hanya terjadi sedikit di bagian akhir dekat ujung aja. Sebagian besar lurus saja, bablas ke sana. Jadi hanya yang di dekat sinilah yang melentur ke sana, melentur ke sini gitu. Jadi ini boleh dibilang tidak mengalami difraksi gitu. Jadi kalau lebar celahnya besar terhadap apa? Terhadap lambda, terhadap panjang gelombangnya. Efek ini bisa Anda rasakan kalau gini, Anda berjalan, Anda tahu hangar pesawat yang di bandara itu ya. Itu kan hangarnya pintunya gede banget itu. Pintunya sangat besar itu, sangat besar sekali. Nah, kalau ini misalnya di dalam hangar itu ada orang yang lagi ngegosip, berbicara, kemudian Anda datang dari arah sini, kemungkinan Anda tidak akan mendengarkan pembicaraan dia gitu ya. Karena suaranya dia bablas ke sana aja, tidak membelok gitu. Lain ceritanya kalau Anda di dalam kelas itu kuliah ya, andai kata kita bisa kuliah di kelas, pintunya terbuka satu, kemudian di dalam ada ngobrol ya, dosennya nggak ada nih kelas ini dan sebagainya. Padahal dosennya jalan dari arah dinding yang di sini. Itu mendengar suara Anda dengan jelas sekali itu ya. Karena suara Anda mengalami pembelokan ke sana dengan berat. Mengapa? Karena panjang gelombang suara manusia itu kurang lebih ordernya sentimeter ya, maksudnya 30 cm, 40 cm, 1 meter gitu-gitu. Jadi dia didifraksi dengan baik oleh benda-benda yang ukurannya juga ya setengah meter, 1 meter, 30 cm kayak gitu, mengalami difraksi dengan baik sekali gitu. Jadi ada hubungan dengan itu. Nah, kapan efek difraksi itu akan besar? Efek difraksi itu akan besar kalau lebar celahnya nggak jauh beda dengan lambda. Lenturannya paling hebat gitu, yang di situ. Jangan tanya terusannya ya, yang terusannya. Yaitu, Pak, kalau ini kita kecilkan lagi gimana gitu, sangat lebih kecil dari itu. Masih bisa sih. Apa yang terjadi adalah gelombang yang lewat menjadi kecil sekali, sedikit gitu. Jadi intensitasnya juga ambles, hampir habis gitu ya. Jadi efek-efeknya juga susah untuk dilihat ini. Maka sekarang kita bahas yang bisa dilihat aja ya. Mari kita lihat sekarang.
Jika D itu tak jauh beda dari lambda, akan mendekati lingkaran ya, ini difraksinya maksimum. Sekarang kalau D-nya itu tidak jauh lebih besar daripada lambda, tidak begitu kelihatan ya, seperti yang saya jelaskan. Kalau jauh lebih kecil tadi yang saya bilang, aproksimasi yang Huygens-Fresnel tadi nggak berlaku lagi, analisa lebih jauhnya tamat riwayatnya kita nggak pakai karena kita harus memecahkan langsung persamaan Maxwell untuk lubang kecil. Yang mengerjakan salah satunya ini jenius fisika Bethe. Hasil penurunannya mendapati bahwa hanya sedikit daya power intensitas gelombang yang diteruskannya, sangat kecil sekali, tidak kita bahas. Ini semi kualitatif saja. Mari kita bahas terjadi difraksi, kemudian secara kualitatif saja kita bahas kira-kira titik-titik mana ya kita akan mengalami maksimum minimum gitu ya, kurang lebih. Dengan berbekal pengetahuan kita tentang interferensi. Oleh karena itu, mari kita lihat dua titik paling ekstrim dari celah ini, yaitu sumber gelombang sekunder yang di ujung A dan ujung B. Keduanya itu ketemu di P di sini ya. Untuk sebagai patokan untuk semua titik yang lain tentu selisih fasenya lebih kecil dari itu ya. Delta R kita definisikan selisih panjang jalan aja antara AP dengan BP ini, harga mutlaknya saja ya, harga mutlaknya. Nah, sekarang kalau lambdanya jauh lebih besar dari D, kalau lambdanya jauh lebih besar dari lebar celah ini, berarti lambdanya juga jauh lebih besar daripada delta R, karena Anda muter ke sana sini di sini itu delta R selisih jarak ini itu nggak akan melebihi D yang ada di sini ya. Ilmu ukur segitiga aja lah. Jadi oleh karena itu kalau misalnya lambdanya jauh lebih besar daripada D, artinya Anda jalan kemana aja yang seperti itu ya fasanya nggak jauh beda sih sebetulnya. Maksudnya fasa gelombang sekunder yang jauh di titik dimanapun juga itu nggak jauh berbeda dia. Yang di sekitar ini. Jadi artinya apa ya? Kita akan mengamati pola konstruktif gitu. Jadi kita akan melihat terang gitu ya. Gitu. Ini juga nggak usah dibaca dulu analisa beta dan sebagainya, ini salah ketik di situ ya. Ini harusnya itu bagian dari yang tadi. Kemudian sekarang gimana caranya kalau P-nya ini kita jauhin, sangat jauh ke sana, sangat jauh ke sana. Maka mulai kita akan melihat selisih delta R-nya itu mulai lumayan gitu, sehingga Anda akan mulai melihat interferensi yang tadinya konstruksi bagus itu mulai tidak bagus lagi. Artinya intensitas maksimumnya mulai menurun gitu ya, menurun gitu. Jadi artinya Anda akan lihat maksimum di tengah, lalu goyang kanan, goyang kiri, intensitasnya maksimumnya akan menurun. Karena apa? Karena delta R-nya membesar sehingga selisih fasanya itu mulai ada dan lumayan, tidak mendekati nol lagi gitu. Jadi berarti nanti di sini akan terjadi maksimum, tapi maksimumnya intensitasnya ke kanan ke kiri akan menurun. Nah, sekarang gimana kalau lambdanya jauh lebih kecil dari D? Ini hanya dapat dipenuhi untuk sudut theta kecil saja berarti, syarat interferensi konstruktif yang tadi ya. Jadi artinya kalau lambdanya jauh lebih kecil dari D, Anda hanya akan mengamati maksimumnya ya hampir di depannya ini aja, nggak bisa goyang kanan ke kiri yang kayak gitu. Hanya melentur sedikit lah. Jadi pada dasarnya apa? Pada dasarnya Anda melihat bayangan celah ini gitu. Jadi kalau tadi yang pertama Anda masih melihat ini melebar, jadi bayangan celahnya lebih lebar. Kalau yang kedua ini Anda akan melihat, ya saya lihat bolongan celah ini aja lah, kayak Anda lampu senter, Anda senterkan ke lubang gitu. Hanya seperti itu. Kita lihat difraksinya. Jadi ada dua macam itu ya. Kita lihat modelnya dulu. Ini ada sumber cahaya titik atau sumber gelombang titik, memancarkan gelombang spherical. Terus ini adalah celahnya. Dua dimensi ya, atau lebih tepatnya dua dimensi, ini abaikan ketebalannya. Maka ini adalah lubangnya, ini adalah titik-titik di mana berfungsi sebagai sumber gelombang sekunder ya. Lalu yang bersuperposisi kemudian ketemu di P ini. Jadi ini langsung ilustrasi tiga dimensi sebetulnya ya. Nah, asumsi kita semua sumber gelombang cahayanya terpolarisasi linear, ya tentu saja mereka koheren karena berasal dari muka gelombang yang sama. Kalau Anda tidak berhasil mendapatkan yang koheren, ya bubar, tidak akan terjadi pola difraksi.
Jadi ini tentu menuntut sumber gelombang koheren, dan di sini juga muka gelombangnya masih hampir flat. Kalau nggak cukup flat juga repot itu ya. Mari kita lihat. Nah, kalau begitu berarti saya bisa merumuskan bahwa medan yang sampai di sini itu adalah berasal dari medan yang titik gelombang sekunder, sumber gelombang sekunder di sini, yaitu gelombang spherical. Gelombang bola itu memiliki bentuk E pangkat IKR dibagi R. Ini bukan dot product ya, karena ini gelombang bola, bukan plane wave. IKR dibagi R ini adalah bentuk perambatan dari gelombang bola. DE0 ini adalah amplitudo gelombang di E0 di sini ya, amplitudo gelombang di sini. Lalu ini faktor propagasinya, 1/R itu adalah faktor pelemahan dari amplitudonya sebetulnya. Nah, faktornya diperlukan supaya nanti kalau Anda hitung intensitasnya konstan kalau bola itu ya. Oke, itu berarti amplitudonya di sini yang ditimbulkan oleh elemen muka gelombang yang di sini yang berfungsi sebagai sumber gelombang sekunder. Nah, sekarang kita urus sumber gelombang sekundernya yang di sini itu kita sebutlah sama dengan EQ kali DA. EQ itu adalah kayak kuat besarnya muka kuat medannya di persatuan luas yang ada di sini, itulah yang ditimbulkan oleh sumber S yang ada di sini. DA itu adalah luas elemen ini ya. Makanya EQ itu harus medan persatuan luas ya, yang berasal dari di situ. Sehingga kita dapatkan di sini medan. Nah, EQ ini berasal dari ini yang berupa sumber gelombang sferis, maka bentuknya kayak gini lagi juga sama. Akan berbanding lurus dengan E sumber, EI R aksen per R aksen ya. Jadi ini jarak ke sumbernya. Kalau Anda lihat bentuknya sama dengan yang dari sini-sini, cuma jaraknya ini R, ini adalah R aksen. ES-nya kita definisikan adalah bukan di sumber, tapi pada jarak satu satuan dari sumber gitu aja. Jadi pada jarak satu satuan berapalah kekuatannya yang ada di situ gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dirisaukan. Nah, berarti gelombang yang terjadi di sini adalah superposisi semua yang ada di sini. Yang semua yang ada di situ. Berarti kita integralkan ini double ya. Ini kan substitusi ke atas. Jadi Anda akan mendapatkan perkalian EI kan? Nih, EI KR bagi R dengan EI KR aksen dibagi R aksen. Jadi akan ada perkalian ini. Diintegralkan untuk seluruh titik yang berada di celah ini ya, diintegralkan di situ. Nah, ini kita jadikan satu aja sebagai suatu konstanta saja. Nah, integral ini dilakukan di celah S0 ya, celah ini semuanya di situ. Oke. Nah, berarti kita peroleh ini. Kalau saya punya suatu celah S0, maka hasil superposisi medannya di titik P adalah superposisi dari ini. Nah, gimana ngitung integralnya ini? Susah. Dipakai dua pendekatan ekstrim untuk yang kasus bisa kita aproksimasi nantinya. Yang pertama adalah difraksi Fresnel yang tadi sempat saya mulai duluan, harusnya bukan itu yang susah. Yaitu kalau sumber-sumbernya relatif berdekatan dengan apertur ya. Jadi kalau jarak medan sumber dengan celah dekat, layarnya dengan ini dekat, nah itulah saatnya menggunakan difraksi Fresnel, near field. Yang satunya lagi difraksi Fraunhofer kalau ini jauh-jauhan, sumbernya jauh dari sini sehingga gelombang yang sampai di celah dianggap bidang datar, plane wave. Demikian juga P, juga jauh, sehingga ketika sampai di P, gelombang yang dari sini tadinya sferis bisa didekati dengan plane wave saja gitu. Nah, akan kita bahas dulu yang Fraunhofer. Difraksi Fraunhofer. Ya, jadi ini walaupun gambarnya kayak gini, tapi maksudnya jauhan ya. S-nya ini jauh, itu juga jauh ya. Perhatikan pelabelannya ini, mesti hati-hati nih. Saya pelabelannya mungkin ganti posisi lagi. Enggak ya, oke masih konsisten. Jadi yang aksen itu yang terhadap sumber, yang nggak pakai aksen yang terhadap titik di layarnya ya, pada titik di layarnya. Ini aproksimasinya tricky banget nih, sebetulnya dilakukan supaya ngitungnya gampang aja. Anda lihat bahwa R aksen dianggap sama dengan R0 aksen aja, yaitu jarak dari sumber ke tengah-tengah celah. Jadi ke sana ke sini dianggap nggak jauh beda. Tentu itu hanya bagus kalau S-nya ini jauh dari celah ya. Jauh artinya jauh lebih panjang dibandingkan lebar celah ya. Tapi curangnya untuk faktor yang E pangkat IKR per R-nya, aproksimasinya tidak konsisten atas dengan bawah. Ya, jadi Anda nanti bisa lihat ya bahwa
untuk yang kasus ini aproksimasinya begini. Kalau untuk yang dari sumber itu udahlah R aksennya kita ganti dengan R0 aksen ya. Kita ganti aja R0 aksen, R aksen, R0 aksen, bawahnya juga. Gitu. Tapi ke pengamat nggak gitu ya. Yang pengamat itu yang atasnya itu dibiarkan tetap, yang bawahnya yang diganti dengan R0 gitu. Jadi kira-kira itu sumbernya adalah gini, pembagi R ini di integral menyusahkan hidup kita gitu. Padahal pengaruhnya dia sih memperlemah amplitudo aja. Jadi sebetulnya amplitudo yang datang dari sini-sini nggak sama kuatnya gitu ketika dijumlahkan. Tapi secara fisika selisihnya nggak jauh beda lah karena ini celahnya kecil dibandingkan jarak itu. Oleh karena itu dianggap konstan. Tapi efeknya berbeda ketika dia berada di R yang ada di sini untuk yang di field ya. Jadi makanya kita pertahankan dia R ya. Nah, Anda bisa menanyakan yang sumber kok begitu ya, dibiarin gini. Iya, ini juga biar gampang aja sesungguhnya. Jadi yang sumber dianggap konstan efeknya. Dengan demikian, integralnya itu murni melibatkan variabel-variabel yang sebelah kanan doang gitu. Ini suku sumber nih semuanya. Kecuali R0 ini ya. Ini adalah R yang ke sana gitunya. Tinggal integral EIKR ds. Nah, integralnya terhadap S0 ini lipat 2 karena itu permukaannya. Nah, ini semua kita bundel saja menjadi satu konstanta ya. Tentu itu aproksimasi ya, aproksimasi supaya mudah dihitung. Sekarang trik yang berikutnya adalah bagaimana mengubah integral yang terbatas di dalam celah tadi menjadi integral yang tak hingga. Oleh karena itu kita definisikan fungsi apertur atau bukaan atau fungsi transmisi, jadi namanya terserahlah. Itu nilainya 1 kalau titik S-nya di dalam apertur, di dalam lubang celahnya, dan nilainya 0 di luar apertur. Nah, dengan tambahan fungsi ini kita sisipkan di integran di sini, maka batas integralnya ini sekarang saya buka sampai ke tak hingga, yaitu seluruh permukaan di mana apertur itu berada. Jadi permukaannya dianggap luas sekali. Jadi artinya integralnya sampai tak hingga. Jadi kalau misalnya celah kita itu bidang datar, kita pakai sistem koordinatnya adalah sistem koordinat kartesian, berarti ds-nya dx dy, t-nya xy, EIKR ini biarin aja karena ini bukan di celah tapi di titik pengamatan P, r-nya itu jarak dari celah ke P ya, titik tiap celah. Maka Anda bisa lihat di sini bahwa sekarang batasnya berarti dari min tak hingga meta hingga ya. Tak hingga dan tak hingga. Nah, sebetulnya udah kelihatan sih dari sini ya. Ini mestinya mengingatkan Anda pada bentuk Fourier transform ya. Kalau Anda lihat kayak gini, kan kalau kita punya Fourier transform yang satu dimensi itu mirip-mirip ini. Tapi ini belum ya, ini karena ini masih R. Ini X, dan Y ya. Tapi bau-baunya udah kelihatan gitu. Jadi mari kita lihat itu. Kita tinjau kasus khusus ya. Misalnya kita tinjau kasus celah sempit. Jadi celahnya itu sebetulnya kayak celah satu dimensi aja gitu ya, lebar sekali ke sana. Mestinya sih ujungnya ada tutupnya juga gitu, tapi itu udah diabaikan sehingga efek difraksinya itu terutama terjadi pada arah Y ini. Ya, karena arah ke sananya lebar sekali. Jadi efek difraksinya lemah gitu ya. Pada kenyataannya selalu terjadi dua arah ya. Karena lubangnya pasti ada batasnya. Nah, berarti kita punya fungsi transmisinya ini dua arah, fungsi transmisi arah Y, ini dia. Yang satu ketika di dalam celah, kemudian 0 ketika di luar celah ya, dan fungsi transmisi arah X ya, di arah X ini misalnya panjangnya L gitu ya. Ini salah ini harusnya L aja bukan L per 2 ya, ini dari sini sampai ke situ, kemudian di luar itu 0 ya, jadi celahnya ada 2, tapi yang L ini maksudnya L-nya jauh lebih besar daripada D ini ya, L-nya jauh lebih besar dari D, jadi efek difraksinya hanya terjadi pada arah yang vertikal, pada arah vertikal. Oleh karena itu saya menganggap cahayanya berkasnya yang saya perhatikan pokoknya relatif terhadap arah vertikal saja. Nah, kita perhatikan di sini bahwa sumber-sumber gelombang sekundernya terjadi di sepanjang garis vertikal ini aja ya, pokoknya dianggap seperti itu. Maka ke titik medan pengamatan itu R. Sedangkan acuan kita itu adalah dari pusat celah ke P juga. Jadi dua titik ini sebetulnya ketemu di P. Ya, dua titik ini ketemu di P, di titik pengamatan ya, di titik pengamatan. Tapi Anda udah bisa lihat nih, ini ada sudut theta terhadap terhadap garis ini. Ini garis titik-titik ini adalah garis hubung.
antara celah dengan layar pengamatan ya. Tentu ini tegak lurus ya. Tegak lurus. Jadi ini celah, lalu layar, lalu garis titik-titik yang di sini ini perspektif, garis perspektif itu tegak lurus. Garis itu tegak lurus celah ini. Miring di situ. Nah, Anda bisa lihat ini ada theta, ini mengingatkan kita kayak di kasus interferensi Young ya, percobaan Young. Sebentar ya, saya minta waktu 1 menit. Halo, bisa didengar suaranya? Ya, Pak. Oke. Oke, saya teruskan ya. Jadi, kalau kita lihat dari skema ini yang diperbesar di sini ya, diperbesar di sini, maka Anda lihat ini jarak vertikalnya Y berarti selisih antara R0 dengan R itu adalah Y sin theta ini. Ya, ini Y-nya, ini theta-nya ya. Mirip sekali dengan yang di Young ya, di percobaan Young. Nah, gitu kira-kira. Sekali lagi berarti kita hanya memperhatikan difraksi arah vertikal saja ya ini. Nah, jadi kalau begitu medan di titik P tadi itu bisa dituliskan sebagai C TX DX, jadi terpisah sekarang integralnya, integral lipatnya bisa kita pisah. Satu terhadap DX, satu terhadap DY, karena syarat batasnya masing-masing terpisah ya, TX dengan TY. Kalian mestinya belajar di Fismat itu. Kalau syarat batasnya nggak bisa dipisahkan dalam sistem koordinatnya, Anda kadang harus ganti sistem koordinatnya supaya bisa dipisahkan. Ini yang Y. Nah, sekarang Y-nya saya ganti nih secara eksplisit R-nya ya. R0 plus Y sin theta dy. Maka dia nongolnya di sini. Tapi Anda bisa lihat EIK 0 itu konstanta lagi. Ini tarik keluar aja. Ya, gitu. Jadi, lalu yang TX ini juga gampang. Ini kan hanya nilainya 1 ketika X-nya 0 sampai L. Ya, gitu. Jadi, integralnya sekarang kembali lagi ke integral 0 sampai L, 1 dx ya. Nah, yang TY kita biarkan seperti ini. Kalau ini belum kelihatan seperti Fourier transform, maka Anda perhatikan ini integralnya terhadap Y. Maka K sin theta saya definisikan sebagai K aksen. Ya, K sin theta saya definisikan sebagai K aksen. Ini tanda tanya ini karena konversi otomatis dari PowerPoint ya, ini harusnya theta ya. Maka sekarang Anda bisa lihat bahwa ini tidak lain adalah transform Fourier dari TY ya. Ini adalah transform Fourier dari TY, dari arah TY ini. Ya, jadi apakah bentuk TY itu yang ditransform Fourier-kan? Integralnya dari minus taingga sampai taingga ya, ini Fourier transformnya. Fourier transformnya boleh dilihat di catatan bab 4 tentang Fourier transform, ini akan menghasilkan fungsi sin. Karena TY-nya berupa fungsi kotak kan, yang satu hanya antara minus d per 2 per kali d per 2. Jadi tentu saja hasilnya sin, ya, sin K d per 2, tapi K-nya K yang ini, K aksennya. K yang aksen. Nah, ini hasil penting nih. Ternyata difraksi itu terkait dengan Fourier transform ya, Fourier transform dari celahnya. Nah, ini gambarnya pun saya cuplik dari yang waktu bab 4 itu ya, masih ingat bahwa bentuknya kotak itu Fourier transformnya berupa sin, ini sin kuadrat kalau ini karena dalam intensitas ya. Intensitasnya berarti sin kuadrat dan semua analisisnya mengikuti yang waktu itu aja sama. Maksimum utamanya terjadi di mana ketika dia 0, kemudian sekundernya tentu bersama non linear ini ya. Lebarnya berapa dan sebagainya itu ngikuti yang waktu itu saja gitu ya, full width theta maksimum. Tidak ada bedanya dengan pembahasan kita ketika di Fourier transformnya. Saya tidak bahas lagi ya. Nah, lebar difraksi utama itu tentu yang menjadi patokan utama untuk ini ya, itu yang pakai full width theta maksimum itu kita aproksimasi dengan nilainya V ya, nilainya V yang waktu itu. Nah, jadi V setengahnya adalah V per 2, artinya ke kanan ke kiri V per 2 per V2, maka lebarnya jadi V. Dengan V-nya itu didefinisikan K aksen D per 2 atau KD per 2 sin theta ya. Jadi hasil penting yang kita peroleh di sini adalah bahwa ukuran lebar maksimum utama difraksi itu ini harusnya pakai max ya. Sin theta max adalah lambda per 2D. Lambda per 2D. Sebentar. Ini kan 2pi per lambda, betul ya. Lambda per 2D yang menyatakan lebar dari maksimum utama difraksi tersebut. Tapi ini, sebentar ya. Saya agak meragukannya kenapa ada angka 2-nya ya.
Karena di situ kita KD sin theta sinus tetanya sinus theta per 2 pi per 2. Harusnya kita kalikan 2 lagi. Karena gini, ini separuh sudut sini. Ini kan separuh sudut dalam arti gini ya. Separuh sudut dari 0 ke sana gitu, setengah itu. Sampai gitu. Jadi kalau lebar totalnya, full width-nya ya 2 kali lipat itu ya. Harusnya saya kalikan 2 ini. 2 kali lagi. Ini tidak lengkap nih. Harusnya saya kalikan 2, jadi 2 kali lipat, maka hasil yang terakhirnya lebar difraksi utamanya lambda per D, nggak ada angka 2-nya ya. Ini salah, jadi tolong kalian perbaiki sendiri di slide-nya itu. Ini belum dikalikan 2 kali, karena harusnya dari full width at half maksimum. Ada kata full-nya kan, bukan half width ya. Jadi 2 kali lipat ini. Harusnya sin theta lambda per D. Hasil itu juga Anda peroleh waktu di fisika dasar sebetulnya ya. Nah ini saya punya gambar yang saya peroleh dari laser hijau sendiri yang saya pakai di percobaannya ya. Yang di bawah ini adalah hasil percobaan dari celah ya. Yang saya buat dengan menggunakan silet cukur itu. Yang kecil ini. Nah Anda bisa lihat ini lebar maksimum utamanya yang melebar sekali di sini. Tapi mungkin yang patut Anda perhatikan, maksimum yang berikutnya sekundernya itu jatuh sekali gitu. Yang ketiga, 4 udah nggak kelihatan nyaris ya. Udah redup sekali gitu. Ini sangat terang sekali, terus redup sekali yang ada di situ, sangat meredup. Sehingga Anda bisa mengerti mengapa kita itu selalu hanya memperhatikan seringkali pola-pola yang terjadi di dalam selubung difraksi, maksimum utama difraksi itu. Kalau yang di sini ketindih, maksimumnya udah nindih apapun juga pola yang terjadi di sini gitu ya. Itu yang terjadi. Ini pakai celah yang itu. Nah, kalau ini bisa jauh lebih terang, ada sebabnya. Ini saya pakai rambut manusia, jadi yang kebalikan dari difraksi ini. Kalau ini celah, kalau ini penghalang difraksi. Nah, karena dia penghalang, maka yang bagian tengahnya ini datanya bubar jalan ya. Anda bisa bayangkan celah rambut disinari apa itu namanya laser ya. Ya tentu saja yang namanya pola gelap-gelap yang bisa terjadi di sini udah ketimpa dengan terang yang berasal dari kiri kanannya yang berpendar ya. Yang menyebar ke segala arah. Karena foto ini adalah foto tangkapan refleksi dari pola interferensi yang jatuh di permukaan kayu ya ini yang ada ininya. Tapi Anda bisa lihat ke kanan ke kirinya. Ke kanan ke kirinya ini pola difraksinya kelihatan sekali ini ya. Dan masih terang di sini. Masih kelihatan lumayan terang bagus yang ada di sininya ya. Gelap-gelapnya itu. Ini jauh lebih mudah eksperimennya dibandingkan dengan yang di bawah ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke bentuk kotak, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke yang bentuk kotak ya. Kalau bentuk kotak tuh tinggal memperbaiki yang tadi aja. Tadi kan kita batasi satu arah, sekarang dibatasi 2 arah gitu. Jadi yang horizontal juga D1 per 2 plus minus, yang ke atas D2 per 2 plus minus ya. Jadi kita batasi di 2 arah, maka nanti tentu saja gambar kita sekarang tidak bisa kayak tadi sederhana tadi, jadi udah 3 dimensi juga ya. Jadi tapi yang patut Anda camkan ini sumbu Z-nya ini adalah sumbu yang tegak lurus permukaan celahnya ini ya. Ini yang tegak lurus ini. R0-nya enggak. R0-nya itu adalah titik dari pusat celah ke titik pengamatan P. Ya, ini titik sembarang di celah sampai ke P. 2 ini sejajar karena P-nya jauh. Ya, P-nya jauh dari 2 sejajar. Akhirnya mereka ketemu gitu. Sedangkan Z itu bukan. Itu adalah garis hubung antara celah dengan layar. Tegak lurus celah, tegak lurus layar yang di situ. Maka secara umum, karena ini yang kita bicarakan plane wave kan, berarti nanti akan ada 2 fungsi aperture, fungsi bukaan T1X, T2X ya. Separable dia, bisa dinyatakan sendiri-sendiri terpisah. Yang bagian atasnya harus Anda ungkapkan dalam bentuk plane wave ya, K.R. Ya, K.R yaitu K.R ya. Nah, ini K.R0 pakai topi ini vektor satuan arah ini. Arah dari pusatnya ini sebagai vektor arahnya yang menunjuk ke posisi P-nya. Ke posisi P-nya ya, yang ada di situ. Nah,
Sekarang R0 dan P inilah yang harus kita kerjakan. Itu semua mesti dinyatakan dalam koordinat yang dipakai, sistem koordinat kita di sini ya. Ini sistem koordinatnya. X, Y, dan Z yang ke arah sana. Itu akan kita kerjakan sebentar. Tx-nya ini identik, baik T1 maupun T2 ya. Yang X ya X, yang Y yang Y. Gampang lah, pokoknya asal di dalam D plus minus D per 2 itu 1, di luar plus minus D per 2, 2 ya. Ini saya simbol aja XK, kalau X1 X, X2 Y gitu ya. Nah sekarang kita urus yang koordinatnya ini, R.R0 ini ya. Ini nggak ada gambarnya ya. Jadi sebetulnya, sekali lagi Anda harus membayangkan bahwa R dan R0 ini ketemu di satu titik, jadi membentuk segitiga ya. Membentuk satu segitiga di tempat jauh, maka Anda bisa mengerti bahwa R itu adalah R0 minus R ya. Jadi R ini itu adalah R0 minus R alias ke sini terus bablas ke sana. Nah, ini notasi yang jelek, ini harusnya harga mutlak juga. Harga mutlak R sama dengan harga mutlak dari R0 minus R ya, jadi panjang. Panjang dari R. Nah, panjang dari R ini bisa Anda hitung tentu saja gampang saja, yaitu pakai dot product ya. R0 minus R kan suatu vektor ya. Kalau Anda pengen tahu panjangnya kan suatu vektor di dot productkan dengan dirinya sendiri lalu diakar ya. Nah, dot product dari ini kan menghasilkan R0 kuadrat, R kuadrat ya. Lalu yang minus 2 R0 dot R ini ya. Lalu kita akar untuk mendapatkan panjang. Jadi sekali lagi R ini adalah harusnya pakai harga mutlak. R ya. Kemudian ini R0 kan panjang sekali, besar. Yang parameter kecilnya itu kan R ini. R besar ini justru kecil karena dia ada di dalam celah. Dan R0 itu justru besar karena dia jarak antara celah dengan pengamat ya. Maka kita relatifkan terhadap ini. Jadi semua suku ini kita bagi dengan R0 kuadrat. Maka ini jadi angka 1, ini menjadi 2R0 per R0 kuadrat, ini R besar kuadrat dibagi R0 kuadrat. Lalu R0 kuadratnya kita akar, maka keluar ini R0. Lalu sisanya masih di dalam akar. Sisanya masih di dalam akar, R0 ini dibagi R0 kuadrat. Maka kita pecah 2 itu. Dibagi panjangnya R0 kuadrat ya. Jadi R0 kuadratnya kita bagi 2. Satu untuk dia, satu lagi untuk R. Ya. Jadi ketika R0 dibagi dengan panjangnya sendiri, dia menjadi R0 satuan, ya, unit vektor. Nah, yang satunya lagi ini, untuk membagi ini, nggak masalah yang ada di situ, ya. Nah, tapi kita tahu bahwa suku R dibagi R0, panjang R dibagi R0 itu kecil, gitu ya, sedikit. Kecil, karena layar jauh dari celah, besar celah dibandingkan celah. Oleh karena itu, suku ini kita buang ini, second order. Suku order kedua ini kita buang, anggap 0 aja. Relatif terhadap angka 1 ya. Kita buang itu, kemudian yang suku linearnya ini enggak kita buang. Kalau Anda buang semua, Anda nggak akan ngamati pola interferensi nanti. Yang ini berarti tinggal sisa 1 minus sesuatu yang kecil, pangkat setengah. Anda pakai aproksimasi Taylor order 1 atau mungkin terkenal dengan nama ekspansi Bernoulli juga. Itu hasilnya akan sama dengan 1 minus setengah kali semua ini. Ya. Minus setengah kali semua ini. Jadi setengah kali semua ini tentu angka 2-nya aja yang hilang ya. Jadi dia menjadi R0 dalam kurung 1 minus R0 pakai topi dot R ya. Nah, tapi di luar ada R0, Anda kalikan, maka itu berubah kembali menjadi, kita bisa menyatakan bahwa R-nya sama dengan R0 minus R0 pakai topi, ini R0 kali R0, kita bisa coret dia hilang menjadi R besar ya. Jadi intinya adalah pada akhirnya vektor R ini bisa diaproksimasi dengan vektor R0 dot, nah, di dot produkkan dengan R yang besar ini ya. Jadi R0 pakai topi ini vektor satuan arah R0 ya, di dot produkkan ke sana. Berapa nilai dot produknya? Ya, andai kata R0 kecil ini yang arah ke situ itu adalah cos alpha 1, cos alpha 2, cos alpha 3 dengan cosinus ini adalah sudut alpha ini sudut antara R0 dengan masing-masing sumbu. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Jadi gambarnya kayak gini nih. Ini R0, maka sudut antara R0 dengan masing-masing sumbu itu disebut alpha. Maka dot produk antara R0 ini dengan R besar gampang ya, karena si R0-nya itu kan cos alpha 1, cos alpha 2, cos alpha 3 ya, IJK kan ini. Maka sedangkan R-nya besarnya ini nggak ada K-nya, karena ini terletak di bidang XY.
di bidang XY. Nah, di bidang XY dia terletak di posisi X, Y, Y, C. Nah, maka ketika Anda dot produkkan, ketemulah X, ya ini keburu-buru. Ini sebetulnya ketemulah X cos alpha 1 plus Y cos alpha 2. Harusnya gitu. Ini terlalu terburu. Tapi sebetulnya lalu saya bisa mendefinisikan bahwa sudut baru theta 1 sama dengan 90 derajat dikurangi alpha 1 gitu aja supaya cos-nya berubah jadi sin. Kalau Anda tanya kenapa ya, ini mirip dengan yang tadi supaya tadi kan sin juga ya. Jadi lebih mudah gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Ini saya sisipkan slide ini, mungkin di slide Anda nggak ada ya. Ini untuk tadi yang saya sudah uraikan bahwa R dengan R0 itu di titik jauh ketemu di P ya, bentuknya segitiga kayak ini. Kemudian ini kenapa bisa jadi sin ya, karena kita mendefinisikan theta itu adalah 90 derajat dikurangi alfa. Jadi kalau dua dimensi kelihatan dengan jelas ini. Ini contoh ya, kalau dua dimensi ya. Kalau alfanya ini berarti theta yang satunya gitu aja. Kalau alfanya itu berarti tetanya yang satunya lagi gitu ya. Jadi apa? Penyikunya. Nah, jadi akhirnya berarti operasi dot produk ini akan menghasilkan bagian pangkat ini pecah jadi dua jumlah ya. X sin theta dan Y sin theta yang satunya lagi. Sin theta terhadap sumbu 1, sin theta terhadap sumbu 2 ya. Jadi dia pecah menjadi dua gitu. Sin theta 1X, ya. Kemudian yang satunya sin theta 2Y. Ini dx dy. Nah, seperti tadi juga kita definisikan KJ, K sin theta ini ya, sebagai 1K. Kalau tadi kita pakai aksen ya, maka kita punya K1 dan K2. Maka sekarang Anda bisa lihat, ini Fourier transform dari celah itu juga gitu. Pada masing-masing arah 1 dan arah 2. Jadi ternyata medannya adalah perkalian dari transform Fourier arah X dan transform Fourier arah Y ya, untuk masing-masing fungsi transfer atau fungsi transmitansi atau fungsi aperturnya. Tentu hasilnya sama, ini terpisah sendiri-sendiri, ini sing, tapi ini sing untuk K1, ini singnya untuk K2 ya. Jadi di sini kita sebut V1, V2. Seperti tadi nilai V-nya. V-nya adalah setengah K. Ini K-nya juga harus ada indeksnya ya. K1, D1, sin theta 1, yang satunya juga sama gitu ya. Jadi pola interferensinya akan sebanding dengan kuadrat dari ini. Jadi sin kuadrat terhadap V1 dan V2 kedua arah. Nah, ini hasil simulasi. Saya belum bisa membuat pola yang kayak tadi, nyoba sendiri karena buat lubang kotak kecil sekali 1/10 mili kali 1/10 mili, saya belum nemu alatnya gitu yang bisa dilakukan di rumah ya. Jadi saya nggak bisa menghasilkan gambar yang kayak gini gitu. Ini hasil simulasi, saya pakai MATLAB untuk mensimulasikan ini. Nah, Anda perhatikan bahwa pola difraksinya terjadi di dua arah gitu ya. Terjadi di dua arah. Ini kalau dari kejauhan gambar itu makanya itu kelihatan seperti gambar silang ini ya. Itu karena difraksi di sini. Oke, sebelum saya lanjutkan masalah bentuk yang berbeda dan agak sedikit lebih sulit matematikanya, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, harusnya sampai titik ini yang nancep di kepala Anda adalah pola pola medan hasil difraksi itu adalah Fourier transform dari fungsi celah. Fungsi celah adalah fungsi apertur celah. Fungsi apertur celah yang paling sederhana adalah kalau celahnya cuma bolong doang. Kalau dia hanya bolong doang berarti 1. Di situ 0 di sekitarnya. Tapi istilahnya diapodisasi juga bisa. Maksudnya gini, sebetulnya kita bisa mainan celah yang berlubang itu kita tutup dengan medium optik gitu. Di mana medium optiknya itu bisa mengatur fungsi Tx-nya atau Ty-nya gitu. Jadi fungsi matematiknya tidak 1-0 lagi, tapi mungkin gradasi itu barangkali Gaussian atau parabolik atau apa gitu. Jadi diatur yang keluar dari situ memiliki profil tertentu gitu ya. Tentu ada tujuannya ya, barangkali ingin mendapatkan efek-efek yang tertentu gitu. Nah, dalam hal itu perumusan kita ini masih laku gitu ya. Masih bisa asal syarat batasnya masih separabel ya. Tentu ininya menjadi tidak sederhana, menjadi fungsi X. Ini juga menjadi fungsi Y. Tapi zaman sekarang
kita bisa ngitung integral ini dengan menggunakan fast Fourier transform. Dan barangkali pola difraksinya tidak akan seperti ini, gitu. Tapi mungkin seperti yang Anda kehendaki, gitu ya. Misalnya dengan mengatur intensitasnya di sini apa bisa ya celah di sini supaya hanya intensitasnya kuat di sini, lalu yang ke sana sini habis semuanya, nyaris nggak kelihatan, gitu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita teruskan ke difraksi lingkaran. Nah, kalau toh nggak selesai hari ini semua, masih bisa kita selesaikan di hari Selasa ya. Hari Senin saya nggak tahu, hari Senin itu kita nggak punya PR juga ini ya. PR terakhir Anda kan gelombang elektromagnetik ya. PR Anda yang terakhir elektromagnetik. Kuis yang terakhir apa? Kuis terakhir. Halo? Ada yang ingat kuis terakhir? Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ya? Yang ada rumus rasanya. Ah, benar itu dia. Ya, udah keluar hasilnya sih. Ya segitu deh. Udah dibahas juga kan ya? Yang itu kan? Udah kita bahas. Senin ini barangkali baiknya kita pakai kuis saja. Saya nggak tahu kalau saya pakai kayak tutorial ngulangi ini membosankan juga. Anda juga nggak ada yang tanya. Jadi mungkin kalau kuis kan Anda belajar lalu nanti jadi ada bahan untuk didiskusikan ya. Jadi barangkali untuk Senin nanti kita kuis yang interferensi difraksi deh ya. Interferensi difraksi sampai bahan yang kita habiskan aja lah. Supaya Anda paling nggak baca-baca dikit-dikit lagi gitu. Kuisnya di kuliah online lagi seperti biasa di kuliah ITB. Jadi agar Anda belajar dikit-dikit aja. Oke, kita teruskan sedikit lagi. Difraksi oleh lingkaran ya. Nah, difraksi bukan lingkaran ini matematiknya aja lebih sulit, prinsipnya sama gitu. Jadi tadi yang celah kotak berubah menjadi lingkaran ya. Jadi ini eksplisit nih layarnya. Ini yang bikin rumit adalah Anda punya sistem koordinatnya dua ini sekarang. Sistem koordinat di celah ini X, Y, Z ini. Satu lagi adalah sistem koordinat di layar yang pakai huruf X besar, Y besar, Z besar ini. Nah, gini kita atur supaya Z kecil dan Z besar itu satu sumbunya, sesumbu. Supaya gampang ininya. Tapi sudut-sudutnya terpaksa beda ya. Ini theta yang di sini adalah theta untuk V yang di sini adalah V di sumber, ini V di bayangan misalnya ya. Jadi matematiknya sedikit lebih rumit ya di sini. Nah, bisa Anda buktikan tidak terlalu sulit mestinya bahwa R0 ini tadi vektor satuan R0-nya juga sedikit lebih rumit ya sekarang. Karena ini ada faktor ini muntir ke sininya, jadi muncullah faktor cos V aksen ini, sin V aksen ini yang ada di situ, yang puntirannya di situ ya. Lalu ini cos theta itu menyatakan yang arah Z-nya ya, yang ke arah Z-nya. Ini adalah orientasi arah X dan orientasi arah Y-nya. Jadi dengan sedikit geometri yang Anda praktekkan mestinya bisa ditunjukkan pakai gambar ya. Kemudian R besar dinyatakan dalam koordinat bola ya. Ini di bidang XY, jadi R cos V, R sin V. 0 ini sumbu Z-nya. Lalu kayak tadi juga, Anda akan butuh R0 satuan dot R kan. Nah, kalau sudah punya ini ya Anda tahu bahwa yang muncul kan X yang dua komponen pertama ini. Yang dua komponen pertama ini muncul, dua-duanya mengandung R sin theta ya. Ini ada sin theta, akan muncul yang di dalamnya menjadi ini. Ya ini cos alpha, cos beta, minus sin alpha, sin beta bisa disatukan menjadi cos V minus V aksen. Jadi artinya bahwa pada akhirnya ini tergantung dari sudut relatif V terhadap V aksen aja. Relatifnya aja. Kan selisihnya. Jadi wajar itu kan simetrinya ini simetri rotasi begitu kan. Yang menentukan mah selisihnya aja. Jadi tidak posisi absolutnya ya. Nah, integralnya integral dua dimensi sekarang di bidang lingkaran ini. Maka elemen luasnya bukan dx dy lagi, tapi yang berupa elemen luas di lingkaran di sini ya, r dr kali d theta dv. R dr kali dv ya. Jadi ini elemen luas di lingkaran polar. Kemudian trv ini menyatakan fungsi apertur atau yang ini dinyatakan dalam r dan v ya, karena sudutnya itu. Bidangnya kan itu, bukan xy ya. Jadi dengan demikian medan di P di sini itu adalah
kayak tadi, fungsinya diperbarui menjadi TRV, lalu ini hasil K dot R-nya itu. Ya, di bagian atas, lalu ini elemen luasnya. Nah, ini lebih sulit dari tadi dalam hal melihat Fourier transform kah? Enggak segitunya ya. Mirip tapi bukan. Jadi pada dasarnya tadi saya ungkapkan sedikit ya, simetris terhadap sumbu Z kan ya, diputar-putar, masing-masing diputar pun nggak apa-apa, nggak ini. Sudut theta ini juga sebetulnya tidak fix di satu arah, dia punya simetri azimut ya. Artinya theta yang ini loh. Ini mah yang penting tetanya aja, mau ada putar di sini selama itu apa theta yang sama. Jadi kalau dibayangkan ini suatu kerucut ya, dengan puncaknya di sini ya sama aja gitu. Anda masih ngomong theta yang sama. Jadi artinya tidak tergantung sudut theta aksen ini. Boleh aja silahkan ada puter, asalkan masih di lingkaran ya muternya di situ, maka theta yang di sini akan sama. Simetri azimutnya. Oleh karena itu, tanpa kita kehilangan keumuman hasilnya, ya udah pilih theta aksennya 0 aja gitu ya. Jadi ininya 0 aja lah, nggak usah. Kita kasih harga. Kemudian lingkarannya lingkaran kosong, seperti yang tadi saya bilang, tidak diapodisasi, jadi nilainya tinggal 1, 0 di sini. R kalau 1 akan terjadi kalau R besarnya lebih kecil dari jari-jari bukaannya, 0 di luar itu. Nah, sekarang menjadi jauh lebih sederhana ya. Maka integral kita, tapi harus hati-hati, integral kita belum terpisah sebagai integral lipat ya. Tolong perhatikan. Ini yang bagian atasnya EIKR besar sin theta cos phi dV. Ini di sumber, di celah. Di integral terhadap itu bukan dikalikan dengan integral R dr, enggak. Kenapa? Ini ada R-nya nih. Ya. Jadi integral yang di dalam ini akan menghasilkan fungsi R. Oleh karena itu dia masih di dalam integral yang satunya. Ini R kali fungsi R hasil integral yang di dalamnya itu. Baru dia diintegralkan terhadap R. Jadi jelas lebih sulit daripada yang tadi ya. Tidak sepenuhnya bisa diseparabel yang di situ. Nah, ini lompatan kuantum ini. Yang terakhir ini quantum leap nih. Gini ceritanya. Bahwa fungsi Bessel jenis pertama, fungsi ini memang suka muncul ya kalau kita punya persoalan fisika yang memiliki simetri spherical ya. Itu punya representasi yang ada hubungannya dengan ini ya. Fungsi Bessel yang sering Anda pakai mungkin yang dalam bentuk power series ya. Deret kuasa. Tapi bisa dibuktikan, ditunjukkan dia memiliki representasi yang ekivalen yang dalam bentuk integral. Ya, integral yang tidak biasa ini ya. Yaitu berbentuk integral seperti ini. Ini Jm itu adalah fungsi Bessel pertama orde ke M untuk variabel U. I ini akar min 1. Ya, pangkat minus M, 2V. Integralnya 0 sampai 2V, IM V plus U cos V dV. Jadi V ini variabel integrasi. Sedangkan U-nya itu variabelnya yang miliknya fungsi Besselnya ini sendiri ya. Nah, Anda bisa lihat kalau M-nya ini 0, maka suku ini hilang. Ini I pangkat 0 jadi angka 1, maka kita punya 1/2V, konstanta aja, tidak merisaukan. Kita punya 0 sampai 2V, EI U cos V dV. Itu kalau Anda bandingkan dengan yang di sini, dekat banget karena Anda punya dV cos V. Ini konstanta aja. Yang bagian ini konstanta saja. Integralnya dari 0 sampai 2V. Jadi jelas bahwa si integral yang terhadap V ini bisa dinyatakan di dalam fungsi Bessel orde ke 0 ya. Nah, secara khusus bisa ditunjukkan bahwa fungsi Bessel orde 0 ini sebenarnya nggak masalah kalau misalnya variabel U-nya ini ada tukar ke minus U ya. Jadi dia fungsi genap gitu ya. Anda putar ini. Jadi akan sama aja ini J minus U. Tapi kalau ini minus U ini kan jadi minus U. Jadi pas banget dengan yang di sini. Sama. Jadi yang di bagian dalam ini adalah fungsi Bessel orde 0. Tapi karena ada 2V-nya ya. Pindah ke sana. 2V J0. Lalu yang berfungsi sebagai U-nya itu adalah KR sin theta. Jadi ini adalah fungsi Bessel orde 0, J0 dengan argumen KR besar sin theta. Lumayan. Walaupun Anda lihat di sini masih menyisakan kepada kita problem integral dari fungsi Bessel. R, J0, sesuatu R, dr ya. Oke.
Tidak ada pertanyaan ya, ini matematik aja, asal teliti pelan-pelan mestinya tidak sulit. Nah, kembali kita mempergunakan hubungan di rekursif di fungsi Bessel untuk menghitung integral itu, yaitu berlaku hubungan rekursif ini, turunan terhadap U dari U pangkat M JM U itu adalah U pangkat M JM pangkat min 1 U ya. Maksudnya apa sih ini? Ini sebetulnya maksudnya gini, ini kalau Anda integralkan terhadap DU, jadi ini ruas kiri, ruas kanan Anda integralkan terhadap DU, maka kan yang ruas kiri ini DU-nya hilang kan. Turunan diintegralkan kan jadi dia sendiri. Ya, turunan diintegralkan terhadap U, ya berarti hilang kan jadi dia sendiri. Tapi ruas kanan juga harus diintegral terhadap U. Gitu. Jadi tadi kan kalau M-nya 0 ini menjadi sederhana. Jadi U pangkat 0 itu adalah apa namanya 1 ya, ini U pangkat 0 1, ini menjadi tadi saya butuh J0 ya ini ya, jadi yang mau saya integral J0, jadi M nya 1, kalau M nya ini 1 berarti ini J0, ini U1 ya, jadi U J0U diintegral terhadap U, hasilnya akan sama dengan U pangkat 1 J1 ya. Jadi balik lagi ke sini, tadi diintegral tadi yang diintegral tadi, kalau kita substitusikan V sama dengan KR sin theta, maka dV KR sin theta dr ke yang bentuk tadi, Anda akan dapatkan bentuk seperti ini. Ya, jadi Anda punya ini V J0 V dV ya, supaya ini Anda perhatikan sama persis dengan yang di ruas kanan ini untuk M sama dengan 1. Jadi kalau ruas kiri dan ruas kanan diintegral seperti ini, yang Anda mau ini diintegralkan, maka dia hasilnya adalah U pangkat M, jadi kalau dalam kasus kita V pangkat 1 J1 ya. Jadi hasilnya adalah V-nya ini pangkat 1 J1 KA sin theta ya. Jadi integral tersebut bisa dilaksanakan. Tentu Anda harus tunjukkan bahwa ini sama dengan yang tadi, yang intinya ya. Jadi kita peroleh bahwa hasil dari medanya bukan Fourier transform, tapi hasilnya adalah fungsi Bessel orde pertama ya. Mirip-mirip sin, J1 KA sin theta dibagi KA sin theta. Ini kita atur aja kayak gini. Di sini menyisakan 2VA kuadrat. Menarik karena VA kuadrat adalah luas lingkarannya tadi ya. Luas lingkarannya. Intensitasnya kuadrat dari ini. Jadi kita kuadratkan semuanya. Nah, kalau untuk sudut yang di dalamnya ini kecil, maka fungsi Bessel orde 1 itu boleh didekati suku pertamanya aja. X per 2 ya, sehingga nanti nilai limitnya ini akan mendekati 1/4 ya, kurang lebih. Jadi maksimum utama difraksinya itu kira-kira harganya ini adalah harga maksimum utama difraksi. Lalu ini bisa kita pakai untuk menggantikan yang di situ ya, menggantikan konstanta yang ada di sini diganti dengan I maksimum. Oke. Nah, polanya ini tidak digambar sembarangan, ini benar-benar pakai fungsi itu tadi. Terhadap U itu KA sin theta ya. Ini 1 untuk maksimumnya saya normalize 1. Hasilnya menarik gini. Ini maksimum sekundernya bablas habis. Rasionya tinggi sekali ini. Anda bisa lihat. Ini nggak nyampe 10% ya dibandingkan yang situ. Jadi difraksi lingkaran itu maksimum sekundernya, cincin yang keduanya itu redup sekali. Ini simulasi. Kembali ini pakai simulasi di MATLAB ya. Ini warnanya warna palsu tentu saja, false color ya. Jadi ini terang lalu redup. Sebetulnya bukan cincin ini masih meredup aja. Nah ini cincin yang keduanya. Sangat jauh lebih redup dibandingkan yang terang di sini. Tapi ini false color, jadi warna palsu. Yang ini beneran. Ini kembali saya pakai laser hijau. Saya untuk membuat lingkaran, saya bisa kalau lingkaran. Saya pakai lubang jarum jahit ya. Lubang jarum jahit yang saya lubangkan ke aluminium. Tapi bukan aluminium foil karena agak susah. Aluminium foil itu tipis sekali. Jadi saya pakai wadah kue. Itu karena Anda tahu kalau wadah kue itu ada yang dari aluminium yang agak tebal itu yang suka disposable itu kan ya. Itu saya lubangi hati-hati. Kemudian saya sorot, sesungguhnya jarak laser dengan lubangnya nyaris nempel, tidak jauh sesungguhnya. Jadi bukan difraksi yang kayak tadi jauh-jauh, tapi Anda bisa lihat
ini polanya kelihatan sekali ya. Ini yang kelihatan banget ini minimumnya ya. 0 minimumnya itu yang kelihatan, di antara minimumnya ada yang maksimum sekundernya di situ. Ya ini ada ketidaksempurnaan yang ada berkah-berkahnya, ini bisa dimaklumi gitu. Ini gambar yang beneran sesungguhnya ya. Mungkin Anda bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Diambil dari jarak sekitar 2 meter dari layarnya, yang jadi layarnya pintu ya, pintu kayu. Kalau Anda mencoba sendiri harap hati-hati pakai kacamata hitam, ini terang sekali. Saya kira saya berhenti sampai di sini saja karena waktu juga udah hampir habis. Nanti saya lanjutkan di hari Selasa ya, hari Senin sampai ke bukaan yang kotak aja lah, kuisnya sampai bukaan yang kotak ya, fraksi yang kotak, lingkarannya kan belum selesai. Jadi hari Senin kuis jam berapa ya? 1 ya, jam 1 kuis di kuliah online ITB ya. Bahannya interferensi difraksi sampai difraksi kotak. Oke, ada pertanyaan penutup mungkin? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih udah hari ini mengikuti kuliahnya. Sampai ketemu hari Senin ya. Tolong belajar dikit-dikit lah sambil ngumpulin nilai, sambil juga belajar bahannya. Kita udah menjelang akhir semester ini. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Yuk, terima kasih.